Kematian kedua orang yang beliau cintai ini tidak membuat semangat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurun. Betul. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari sokongan dakwah dari daerah lain sekitar 100 kilo. Masya Allah. Dan ini jarak tempuh yang cukup melelahkan. Tapi yang namanya dakwah itu butuh pengorbanan. Dakwah adalah perjuangan. Dakwah memerlukan keterlibatan kita. Dakwah ini akan terus jalan dengan kita ataupun dengan orang lain. Apapun kondisi yang akan kita hadapi, semestinya ini akan terus membuat dakwah ini akan terus jalan. Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan keadaan. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersedih, ya, dan itu hal yang wajar. Kenapa beliau tidak bersedih? Sebab beliau ditinggal mati oleh orang-orang yang sangat dia cintai. Ditinggal mati oleh orang-orang yang memberikan kontribusi besar dalam Islam. Abu Thalib pamannya yang menjadi bempes dakwah secara eksternal, dan juga Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang sangat beliau cintai. Kematian kedua orang yang beliau cintai ini tidak membuat semangat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurun. Betul. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari sokongan dakwah dari daerah lain ketika Mekah tidak menjadi tempat yang sangat kondusif dalam dakwah. Jazakallah khairan. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mencari sokongan dakwah dari kampung yang lain. Afalam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah kalian melihat bahwa bumi Allah ini luas? Kalian berhijrah ke sana. Kalau kita tidak mendapatkan satu sokongan dakwah di satu tempat, maka kita berusaha untuk mencari di tempat yang lain. Dan yang namanya perhelatan antara hak dan batil itu terus ada. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Mekah tidak menjadi tempat yang kondusif dalam dakwah, maka dia berusaha untuk ikhtiar mencari atau mengajak temannya di perjalanan, yaitu Zaid bin Harithah, membawa Zaid bin Harithah ke kampung yang namanya Taif, kurang lebih 100 kilo. 100 kilo ya? 100 kilo. Dan perjalanan ini perjalanan yang cukup panjang, cukup melelahkan, melintasi padang pasir. Cukuplah 100 kilo itu ditempa dengan jalan kaki. Dan kita bisa membayangkan bagaimana. Kalau naik mobil ya sekitar 2 jam ya, kalau jalan santai 2 jam. Betul. Kemudian untuk topografi dari Taif sendiri, daerah ketinggian ya. Udaranya sejuk dan dingin. Sehingga orang kadang-kala mengatakan Taif itu seperti puncaknya Puncaknya Arab ya. Jadi dia harus keluar dulu dari Mekah. Yang Mekah itu padang pasir. Kemudian bertemu dengan daerah itu puncak. Daerah puncak. Sekitar 100 kilo. Masya Allah. Dan ini jarak tempuh yang cukup melelahkan. Tapi yang namanya dakwah itu butuh pengorbanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakunnya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah Subhanahu wa taala itu hanya antara kun fayakun. Begitu dikatakan kun, jadilah maka jadilah. Kun fayakun. Tapi dalam urusan dakwah, Allah ingin melihat sunnatullah perjuangan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan orang-orang Mekah itu beriman semua dan segera terbuka hatinya untuk menerima Islam? Atau kemudian ketika Mekah tidak menjadi tempat kondusif, maka ada tempat-tempat yang lain termasuk Taif, tempat yang dituju oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jarak tempuh yang begitu jauh, mungkin dengan memejamkan mata Rasulullah sudah berada di Taif dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi bahwa dakwah ini adalah perjuangan. Dakwah memerlukan keterlibatan kita, Artinya Rasulullah SAW yang disokong oleh wahyu seperti itu tidak berpangku tangan. Betul. Dan semua adalah dengan usaha, dengan perjuangan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Makanya 100 kilo ini ditempuh oleh Rasulullah SAW.